Oke, selamat datang kembali lagi di perkuliahan perancangan transportasi. Kali ini kita sudah memasuki minggu keempat ya, cukup cepat banget rasanya nggak kerasa karena online ini apa ya, saya nggak ketemu kalian jadi nggak tahu rasanya cepat banget karena biasanya kan saya harus siap-siap di kantor, terus harus menyiapkan banyak hal, terus kemudian masuk kelas gitu. Ini rasanya beda banget. Oke, saya harap teman-teman semua dalam kondisi yang sehat-sehat aja, baik-baik di rumah. Saya jaga selalu kesehatan selama masa pandemi. Jangan keluar rumah kalau nggak perlu. Jangan lupa cuci tangan. Baik, di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang pengelompokan jenis jalan. Ya, jadi jalan itu punya pengelompokan. Ya, teman-teman kalau berkendara umum pasti selalu lewat jalan kan ya, nggak mungkin lewat uh, yang bukan jalan gitu apa yang namanya pasti butuh jalan kan buat kendaraan gitu nggak mungkin nggak butuh jalan. Oke. uh, Pentingnya kita mengetahui jenis-jenis jalan ini karena nanti teman-teman di saat bekerja sebagai seorang ahli teknik lingkungan merencanakan sebuah sistem transportasi itu juga perlu pertimbangan ya, contohnya apa sih kendaraannya yang ngelewat, misalkan kendaraan berat ya, kayak kemarin kita sudah belajar bus, kendaraan logistik kan itu ada tonasenya, ada beratnya, ada sambungan sumbu rodanya berapa, jumlah rodanya berapa, lebarnya berapa, kan nggak mungkin kita dia suruh masuk ke jalan kampung gitu kan, nggak mungkin karena nggak muat dan yang pasti jalannya juga nggak akan kuat. Nah, makanya kita di sini akan belajar pengelompokan jalan supaya mendukung mata kuliah ini, yaitu perencanaan transportasi. Sebenarnya nama panjangnya adalah perencanaan sistem transportasi. Jadi nggak cuma moda transportasinya dan um, jalannya aja, tapi juga keseluruhannya. Oke, langsung aja biar nggak berlama-lama. Oke, landasan hukum. Jadi pengelompokan jalan ini sudah ada landasan hukumnya ya sejak tahun 2004. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan. Nah, jadi ini khusus untuk moda transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan perlengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas jalan. Jadi kalau ada lampu lalu lintas atau ada lampu jalan itu masuk ke dalam bagian jalan ya, keseluruhan. Kemudian apa yang ada di atas permukaan tanah ya, di atas jalan itu baik trotoar maupun yang di bawahnya saluran air itu juga termasuk ya, termasuk dalam infrastruktur jalan berdasarkan pengertian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ini. Kemudian undang-undang ini, pengertian definisi menurut undang-undang ini memiliki pengecualian untuk kendaraan kereta api atau lori atau jalan kabel. Jalan kabel itu kayak kereta gantung atau kayak kalau kalian pernah ke Sentosa Island ya di Singapura itu ada kereta yang digantung yang jalan nyeberangin pulau ya. Itu namanya jalan kabel. Jalan lori itu mirip kayak jalan kereta cuma lebih kecil ya. Dia emang untuk uh, lori-lori kecil, biasanya untuk kendaraan kargo. Kalau teman-teman tahu yang kendaraan kargo yang nyepit kontainer itu tes, tes dari bawah ke atas atau kebalikannya, buat nyepit kontainer buat mindahin ke tempat lain, itu kan dia ada jalur treknya buat dia jalan ya, itu kan kendaraan khusus namanya untuk logistik. Dia punya jalan ya namanya jalan lori ya, emang itu khusus buat dia ya. Kalau kereta situ nggak bisa, nggak muat. Nah kalau kereta beda lagi. Jadi kita berfokus pada landasan hukum ini ya, khusus pada transportasi darat yang meliputi ini, kecuali kereta api, jalan lori, dan kabel, meskipun sama-sama ada di darat, sama-sama transportasi darat, tapi pengecualian. Oke, langsung. Jadi berdasarkan landasan hukum yang tadi, ya definisi yang tadi, akhirnya kita bagilah klasifikasi jalan, ya berdasarkan Undang-Undang 38 Nomor 24 tahun 2004 tadi. Maka kita klasifikasinya ada 3. Yang pertama
jalan menurut peran dan fungsi. Jadi kita bisa bagi klasifikasi jalan, dia fungsinya untuk apa, perannya sebagai apa, itu ada. Terus kemudian yang nomor 2 adalah klasifikasi menurut wewenang. Jadi jalan ini dibuat oleh siapa, kemudian perawatannya, pengelolaannya ini tanggung jawab siapa. Itu yang namanya klasifikasi menurut wewenang. Ya. Ada contohnya nanti akan saya kasih di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasi jalan berdasarkan muatan sumbu. Nah, muatan sumbu ini maksudnya adalah beban. Ya. Jadi kalau kalian lihat sumbu roda itu biasanya ada di belakang kan, yang membuat roda itu bergerak. Nah, itu dia punya kapasitas tahanan beban ya. Makanya kemarin kita belajar moda transportasi itu kita belajar syarat-syarat kondisi fisiknya, baik lebarnya, panjangnya, bebannya, beban minimum, beban maksimum. Nah, itu maksudnya di situ. Jadi ada pembagian klasifikasi yang memang jalan itu diperuntukkan oleh beban-beban tertentu ya. Oke, ini 3 klasifikasi ini harus kalian ingat. Jangan sampai nanti kalian sebagai seorang perencana atau planner atau ahli lingkungan di bidang transportasi lingkungan, kalian nggak paham ya. Nanti kalian bikin transportasi lingkungan, tujuannya ke TPA dari perumahan, tapi kalian suruh lewat jalan kampung gitu, karena kalian nggak paham jalan gitu. Jadi salah kalian bikin rute itu nggak boleh juga. Oke, lanjut. Sekarang klasifikasi yang pertama yaitu yang menurut fungsi. Fungsi. Nah, coba kalau teman-teman lihat gambar di samping ya, samping sebelah kanan. Ini muka saya geser dulu ke sebelah kiri, menghalangi gambar. Lihat gambar yang ini ya. Ini adalah hierarki jalan berdasarkan peranan atau fungsinya. Hierarki itu maksudnya apa? Ya stepnya, step dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Ya kalau misalkan ada hierarki atau susunan organisasi kan pasti dari yang paling besar ke kepalanya, ketuanya dulu, di atas ke bawahnya, lama-lama ke anggota-anggota bawahnya gitu ya. Ini juga sama. Jalan punya hierarki berdasarkan fungsi. Yang pertama adalah jalan arteri, kemudian jalan kolektor, kemudian jalan lokal, dan yang terakhir adalah jalan lingkungan. Oke, saya hapus dulu gambarnya. Kembali ke gambar sebelah kanan, jalan arteri. Di sini adalah jalan paling besar ya. Ini jalan utama atau sering kita sebut sebagai jalan nasional. Ya, jalan arteri ini. Kalau di Batam ini jalan nasional tuh ya yang lebar-lebar tuh, yang besar-besar ya, kayak yang di depan Sukajadi ya, itu jalan arteri. Jalan menuju ke arah bandara ya, dari perempatan Kepri Mall ke arah bandara itu jalan arteri. Nah, sedangkan di bawahnya jalan arteri ya, itu ada jalan yang berfungsi mengumpulkan transportasi supaya tidak padat untuk menuju ke jalan arteri, yaitu jalan kolektor. Namanya aja jalan kolektor, kolek, mengumpulkan. Nah, fungsinya adalah mengumpulkan kendaraan dari jalan-jalan lokal. Nah, kalau teman-teman lihat ini jalan lokal, ini jalan lokal. Nah, dia mengumpulkan kendaraan untuk mengarahkan kepadatan kendaraan ke jalan yang lebih besar, yaitu jalan arteri. Ya, ke sini. Paham ya? Jadi kalau ditanya nanti ada soal keluar fungsi jalan arteri itu apa, fungsi jalan kolektor apa, kalian paham ya? Oke. Dengan melihat gambar ini aja saya yakin kalian udah paham, udah bisa mendefinisikan. Kemudian jalan lokal. Ya. Jalan lokal adalah hierarki di bawahnya jalan kolektor tadi ya. Dia sebelum memasuki jalan lokal. Jalan lokal itu seperti kalau teman-teman Orchard ya, tahu Orchard kan ya, Orchard Batam bukan Singapura. Nah itu ada jalan lokal itu ya, masih jalan lokal. Dia kalau lurus terus itu nanti akan mengarahkan kalian ke jalan menuju jalan bandara kan itu. Nah dia akan menuju dari jalan lokal ini nanti akan ke jalan kolektor. Jalan kolektornya itu di Simpang Panasonic ya, Simpang Panasonic nanti lurus ke jalan arteri itu yang ke arah bandara gitu ya. Kemudian di bawahnya jalan lokal ada jalan lingkungan ya. Jalan lingkungan atau jalan apa sih namanya? Kalau di tempat saya nyebutnya jalan desa, tapi istilah desa udah nggak tepat ya.
Ya jalan lingkungan maksudnya jalan yang memang itu hanya ada di daerah terdalam. Contohnya adalah jalan komplek. Ya karena ya udah jalan itu jalan paling dalam ya adalah di dalam komplek ini aja, nggak ada lagi cabang-cabangnya gitu ya. Kalau kalian di perumahan, nah jalan di dalam perumahan kalian adalah jalan lingkungan, tuh ya. Nah jalan lingkungan ini biasanya dia lebih kecil daripada jalan lokal, atau mungkin sebesar jalan lokal tapi kepadatannya tidak sepadat jalan lokal ya. Dia lebih renggang karena dia biasa ada di pemukiman. Dari sini paham ya kenapa ada jalan lingkungan. Nah, jalan lingkungan ini fungsinya memang untuk ya sekitar lingkungan aja, sekitar lingkungan. Contohnya lingkungan perumahan. Atau ada nggak Pak jalan lingkungan yang nggak di perumahan? Ada jalan lingkungan yang nggak di perumahan tuh. Contohnya jalan setapak kalau kamu di sawah. Ya itu emang untuk khusus lingkungan persawahan pertanian gitu ya. Jadi lingkungan ini lebih ke arah peruntukannya. Lingkungan apa? Lingkungan pemukiman, lingkungan persawahan, pertanian, atau lingkungan industri. Di dalam industri pun ada jalan lingkungan ya. Kalau kalian masuk ke daerah muka kuning ya, dalamnya itu, nah dalam muka kuning itu namanya jalan lingkungan industri gitu ya. Meskipun jalannya besar-besar itu saya lihat juga ya, tapi tetap masuk ke jalan lingkungan. Karena fungsinya, sekali lagi fungsinya ya, dia hanya menghubungkan di lingkungan tersebut aja. Kemudian jalan lokal, jalan yang menghubungkan antar lingkungan ya. Jadi kalau dari komplek ini mau ke komplek ini, dari komplek A mau ke komplek B, ya dia harus lewat jalan lokal. Terus baru bisa masuk sini ya. Dia penghubung antar lingkungan. Kemudian jalan kolektor fungsinya adalah mengumpulkan, sesuai namanya, mengumpulkan kepadatan yang terjadi di jalan lokal untuk menuju jalan arteri. Pak, kalau misalkan jalan lokal yang nggak padat kan nggak perlu jalan kolektor. Betul, ada jalan lokal yang langsung ke jalan arteri itu ada. Ya, misalkan ini ya jalan lokal ini ada belokan ke sini, tembus ke sini, ya simpang begini belokan langsung sini. Jadi dari jalan lokal langsung ke arteri ada, tembus kayak gini ada, ya. Tapi sekali lagi ini karena fungsi ya, dibuat berdasarkan fungsi ya. Kalau memang dia dibutuhkan, ada fungsinya ya dibuat. Kalau enggak ya nggak perlu, nggak apa-apa. Tapi biasanya pasti selalu ada penumpukan di jalan lokal. Ya, orang-orang keluar dari perumahan, dari komplek, dari industri, pasti akan ngumpul di sini. Dan ini kan tidak sebesar jalan kolektor dan jalan arteri ya, tidak sebesar ini. Makanya diperlukan jalan kolektor. Fungsinya apa? Untuk mengantisipasi penumpukan di jalan lokal. Kemudian jika sudah menumpuk, ini supaya cepat diarahkan ke jalan arteri yang lebih besar. Jadi mereka bisa segera bebas hambatan, bisa ke sana, itu bisa langsung. Ya nggak perlu macet-macet di sini. Nanti dia setiap ada gang berhenti, karena ada orang keluar masuk dari gang kan. Sedangkan kalau dikumpulkan di jalan kolektor ini lebih sedikit gangnya. Nih, ya ini kan cuma pertiganya cuma 1, 2 ya, lebih sedikit. Sedangkan kalau ini aja udah 2 lampu merah, ini juga udah 2 lampu merah, ya kan? Lebih padat dong ya berarti. Sedangkan ini dari sekian banyak sumber, dia cuma nemu 2 lampu merah, langsung ke jalan besar, jadi lebih cepat. Nah itu fungsinya. Makanya perlu jalan kolektor. Kemudian jalan arteri adalah jalan utama, jalan cepat atau jalan kita sering sebut sebagai jalan provinsi atau jalan negara lah, karena saking besarnya gitu ya. Atau kalau di Jakarta ini disebut sebagai jalan tol gitu ya. Oke, saya akan lanjut dulu. Oke, ini penjelasan mengenai jalan arteri ya. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh ya. Nih tadi saya mundur ke slide berikutnya, ini kan besar ya. Ini kan besar, nggak mungkin buat jarak dekat. Jarak dekat cukup yang lokal aja ya. Jadi dia memang khusus untuk jarak jauh.
melayani perjalanan jarak jauh. Kecepatannya rata-rata tinggi ya. Kalau teman-teman lihat di depan Sukajadi itu, kalau teman-teman pelan di situ pasti diklakson ya, karena memang itu untuk kendaraan cepat ya, untuk akses cepat, nggak boleh lambat, meskipun yang lewat kendaraan logistik besar atau berat tetap dia harus berjalan mengikuti aturan kecepatan minimum. Biasanya kalau di jalan tol atau di jalan bebas hambatan itu ada tulisannya minimum 40 minimum 60 km per jam gitu ya. Dan maksimum 120 itu kalau di jalan tol. Tapi kalau misalkan di jalan arteri biasa seperti Sukajadi itu saya rasa 100 km per jam itu udah terlalu cepat sih sebenarnya ya. Terlalu cepat karena dia nggak dipisah antara motor dan sepeda motor dengan roda 4 itu nggak dipisah. Tapi kalau saya dulu di Jogja jalan arterinya tuh dipisah, untuk yang roda 2 dan roda 4 ke atas tuh dipisah. Jadi kalau roda 2 dia punya jalan sendiri di samping ya. Kalau teman-teman lihat nih kayak gini nih. Nah, ini dia punya jalan sendiri di samping. Oh, ini sebenarnya jalan busway, cuman anggap aja kayak gitu. Anggap aja ini arahnya ke sana. Ini kepalanya kebalik. Anggap aja arahnya ke sana ya. Nanti sebelah sini adalah motor, nah yang di tengah-tengah ini mobil gitu ya. Seharusnya seperti itu jalan arteri. Jadi dia tetap bisa melaju cepat. Kalau digabung kayak begini, dia nggak akan bisa melaju cepat. Ini akan seperti Sukajadi. Meskipun arteri, dia tetap limit kecepatannya nggak bisa secepat di jalan arteri seperti biasanya. Oke, akan saya jelaskan soal kecepatan nanti lebih lanjut di bawahnya. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan arteri adalah, nah ini yang saya bilang tadi ya, kecepatan itu jalanan itu memang dirancang untuk kecepatan 60 km ke atas. Ya, jadi kalau kalian jalan pelan di situ sebenarnya salah, gitu ya. Sebenarnya salah. Pasti akan diklakson orang, gitu ya. Dan lebar jalannya lebih dari 8 meter. Ya, kalau di Sukajadi, di depannya Sukajadi itu memang 8 meter ya lebar ininya, lebar jalannya. Jadi 8 meter itu 2 kendaraan lah ya, 2 kendaraan kanan kiri. Dan itu searah biasanya. Kalau dia mau berlawanan arah, dia harus dibatasi sama pohon-pohon kayak gini. Ini yang saya lihat. Sebelah sananya pasti itu arah sebaliknya gitu. Di Sukajadi kan juga sama kayak gitu. Kemudian kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas jalan rata-rata. Ya, kalau teman-teman lihat di gambar sini, ini volumenya lebih besar. Kemudian jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan yang sudah dirancang ini dapat berjalan dengan baik. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau di Jakarta ya, atau di Pulau Jawa atau di Sumatera sudah mulai ada ini jalan tol, itu dia punya yang namanya pintu tol, pintu masuk. Kenapa? Karena untuk membatasi ya. Kalau nggak dibatasi nanti semuanya masuk gitu ya. Kita lihat di gambar sebelumnya. Kita lihat gambar sebelumnya. Nah, ini kalau nggak dibatasi ya, ini anggap ini pintu tol. Jadi orang yang mau masuk sini dibatasi keluar masuknya melalui pintu tol gitu ya. Kalau nggak dibatasi ya, di sini ada jalan kolektor, nanti di sini ada lagi jalan kolektor lagi, nggak ada pintu tolnya gitu ya, nggak ada pintu masuknya. Semua bisa lewat sini ya. Ini masuk sini, belum nanti sebelah sini ada lagi jalan kolektor lagi. Ini masuk sini ya, jadinya crowded juga ya. Orang akan mirih, udahlah lewat sini aja, jalannya gede ya, sama kayak jalan Sungai Panas kalau teman-teman lihat. Itu jalannya besar, tapi saya lihat ada saat-saat tertentu crowded. Cuman nggak separah yang di depan Habibie ya. Habibie itu juga jalannya besar, tapi sering ada penumpukan kendaraan di situ. Karena apa? Nggak dibatasi yang masuk ke situ. Ya. Jadi kecepatan maksimum segini nggak kecapai karena terlalu banyak penggunanya, meskipun jalannya besar. Oke, kembali lagi. Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal ya. Jadi ini nggak boleh ada kegiatan lalu lintas lokal sebenarnya ya, sebenarnya. Makanya kalau di Pulau Jawa atau Sumatera Selatan itu, di Lampung sampai Palembang, jalan tol itu, angkutan umum itu nggak boleh masuk. Ya, angkot-angkot itu nggak boleh masuk. Beca nggak boleh masuk. Sepeda motor nggak boleh masuk. Karena sepeda motor itu adalah angkutan yang dirancang bukan untuk jarak jauh ya. Sekali lagi ini untuk
perjalanan jarak jauh dan kecepatan tinggi. Ya meskipun sepeda motor bisa melaju dengan kecepatan tinggi, tapi dia tidak dirancang untuk jarak jauh. Makanya sebenarnya jalan arteri itu sangat rawan ya kalau nggak dipisah antara sepeda motor dan roda 4. Sekali lagi di Batam ini contoh yang jelek ya, sistem penataan transportasinya, karena apa ya, meskipun itu jalan arteri tapi apa ya, membahayakan gitu, nggak sesuai standarnya aja, nggak sesuai ini, dari standar ini aja nggak sesuai. Oke. Kemudian syarat yang terakhir adalah jalan arteri tidak terputus walaupun memasuki kota ya. Contohnya aja ya, lagi-lagi kita pakai yang di Sumatera ya. Kalau misalkan kalian dari Medan mau ke Pekanbaru, itu kan pasti melalui jalan provinsi atau jalan arteri. Nah, itu nggak mungkin keputus jalannya ya. Misalkan kalian dari Medan masuk ke Pekanbaru, tiba-tiba terputus gitu jalannya ya, ngelewatin sawah dulu, jalan tanah gitu, nggak mungkin kan. Nggak mungkin, karena itu akan mengganggu ya, akan mengganggu ini, nanti nggak akan tercapai nih batas kecepatannya ini. Lanjut ke jalan selanjutnya, jalan kolektor. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul. Nah, angkutan pengumpul ini bisa masuk ke kendaraan umum ya, kayak Trans Batam, Trans Jakarta, angkutan umum, angkot-angkot, bus, itu bisa. Dan sedangkan kecepatannya di sini tidak secepat yang sebelumnya, dia hanya kecepatan rata-rata aja ya. Jika ditinjau dari peranan, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah nih, teman-teman bisa lihat ya, kecepatannya tidak sekencang yang tadi, hanya 40 km. Jadi mohon teman-teman kalau yang lewat jalan Sungai Panas ya jangan ngebut-ngebut. Oke, jangan kencang-kencang ya, 40 km aja itu udah cukup ya. Boleh lebih tapi jangan melebihi 80 lah ya. Ya meskipun jalannya lurus lebar gitu ya, tapi itu bukan jalan arteri, jalan kolektor. Kemudian lebar badan jalan biasanya 7 meter aja cukup. 7 meter. Tapi saya lihat ada jalan kolektor yang emang besar-besar ya, teman-teman. Ada yang besar-besar. Kayak di Batam ini jalan semuanya besar. Semuanya besar, meskipun ujung-ujungnya nanti di tengah-tengah mengecil. Tengah-tengah mengecil, tapi itu. Kayak teman-teman lihat jalan di depan sekolahan Yosudarso, ya itu adalah jalan kolektor. Ya. Jalan kolektor, dia jalan lokalnya adalah perumahan Greenland itu. Ya. Dia dari jalan lokalnya itu dikumpulkan di jalan kolektor di depan sekolah Yosudarso tadi. Saya rasa jalan Sungai Panas itu kalau emang dia diperbesar sampai ujung ke ujung ya, sampai Pasir Putih sana, diperbesar sampai sana, itu akan menjadi jalan arteri nantinya itu ya. Sekarang statusnya masih belum arteri karena setelah pom bensin ya, Sungai Panas setelah pom bensin itu, kalau ke arah utara, ke arah Megamall ya, dari kampus ke arah Megamall, itu sampai buletan pertigaan itu aja jalannya besar ya, tapi begitu buletan bundaran ke selatan Pasir Putih itu rusak lagi, mengecil lagi jalannya. Itu makanya statusnya belum berubah, padahal kalau ngelihat bentuk fisiknya sepertinya itu jalan arteri. Oke, kembali ke sini. Lebar badan jalan 7 meter ya. Minimal ya, ini teman-teman, ini minimal. Kemudian kapasitas jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu lintas rata-rata. Kemudian jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan, rencana, dan kapasitas tidak terganggu. Loh Pak, ini kenapa dibatasi? Ya, ini bisa dibatasi. Bisa dibatasi jika memang terlalu banyak jalan lokal yang menumpuk di jalan kolektor tersebut. Misalkan ini jalan kolektor. Ya. Kemudian jalan lokalnya tuh banyak ya. Ini ada jalan lokal masuk semua. Nah, ini kalau nggak dibatasi ini akan penuh ini. Jalan kolektor ini berubah nanti jadi jalan lokal lagi gitu. Makanya harus dibatasi. Cuman sampai sekarang saya sendiri melihat belum ada peraturan yang jelas mengenai pembatasan jalan kolektor ini. Dibatasi dengan apa? Kalau arteri jelas ada gate-nya. Kalau di jalan tol, di jalan bebas hambatan itu ya, jalan tol kita sebut jalan tol.
itu ada gate-nya, tapi kalau jalan kolektor saya kurang paham ya. Sementara ini hanya portal mungkin ya, portal antar gang aja yang membatasi gitu, antar jalan lokal. Kadang ada jalan lokal yang di portal gitu. Oke, kembali lagi, tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal atau lalu lintas lokal. Ya. Lokal di sini maksudnya kendaraan yang apa ya, tidak bisa melaju lebih dari ini. Contohnya beca, ya, terus apa, kereta kuda, gitu ya, sepeda kayu, sepeda genjot, nggak boleh sebenarnya. Meskipun sekarang banyak geng-geng sepeda yang kelayapan di jalan-jalan besar gitu, nggak boleh karena nanti akan mengganggu. Karena itu kegiatan lokal ya, aktivitas lokal. Jalan kolektor tidak terputus walaupun memasuki daerah kota. Nah, sekali lagi, misalkan jalan kolektor ini ada di daerah pinggir kota gitu ya. Misalkan ada di Batu Aji gitu ya. Jalan kolektor ada di Batu Aji. Nah, kalau begitu dia mau masuk ke Batam Center, dia nggak boleh keputus jalannya tetap ya. Nggak boleh keputus, ntar di sini ada apa gitu, suruh muter dulu ke sana terus ke sini gitu. Baru masuk ke Batam Center gitu, nggak boleh. Nggak boleh kayak gini. Dia tetap harus, meskipun berbelok-belok dia tetap harus nyambung ya, meskipun ada lampu merah dia tetap harus jadi satu. Itu teknis saja sih, ini hanya teknis saja. Lanjut, jalan lokal. Nah, jalan lokal ini merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat ya, jadi angkot-angkot ini jalan lokal semua. Cuman sekali lagi teman-teman ya, jalan lokal meskipun disebut itu untuk angkutan umum ya, angkutan lokal, tapi ada juga angkutan umum atau kendaraan lokal tuh yang sekarang ini diperbolehkan melalui jalan yang di atasnya, seperti jalan kolektor atau jalan arteri ya. Kalau di Jakarta itu bus besar itu tetap boleh masuk ke jalan tol, ke jalan arteri, atau di Pulau Jawa tuh juga boleh masuk ke jalan arteri. Terus kendaraan umum yang kecil baru tidak boleh gitu ya. Jadi sebenarnya ada peraturannya. Sekali lagi, ini nyambung ke kuliah kita yang sebelumnya tentang transportasi umum, moda transportasi umum, bahwa kendaraan angkutan umum itu dia pasti punya yang namanya trayek ya. Nah, di saat teman-teman besok kerja di Bapeda mengurusi transportasi daerah, transportasi umum daerah itu, dan mengurusi trayek, nah pastikan kalian memilih jalan lokal ya. Karena sekali lagi, ini tuh kadang nggak berlaku gitu ya. Orang pengennya yang penting kan kendaraannya bisa cepat sampai tujuan gitu ya. Karena kalau jalan lokal kan muter-muter antar kampung gitu. Nanti baru nyampe Nagoya gitu ya. Sedangkan kalau melalui jalan arteri atau jalan kolektor tuh bisa langsung ke Nagoya gitu. Kenapa nggak di situ? Nah, itu tadi ya. Nanti kalau teman-teman belajar ini nanti diimplementasikan yang baik gitu ya. Pengaturan sistem trayek, jalan itu juga harus sesuai peruntukannya. Bukannya nggak boleh, boleh-boleh saja. Cuma nanti kalau terlalu banyak kendaraan umum nanti akan terjadi penumpukan ya. Kayak di Jakarta tuh macet, meskipun jalannya jalan arteri itu macet gitu ya. Oke, kembali ke topik. Jalan lokal itu juga tidak boleh terputus walaupun memasuki desa. Sekali lagi memasuki desa ya. Jadi dia kalau mau masuk desa nih kayak gini, nah nanti belok ke sini desanya Posan nih, dan di sini desanya Mesal gitu. Itu nggak boleh terputus ya, nyambung ya. Tapi kalau dia mau masuk kota pasti terputus karena dia nggak boleh nyambung ke kota. Kemudian lebar badan jalannya paling kecil 6 meter ya, karena kemarin kita sudah belajar lebar kendaraan ya. Lebar kendaraan itu 2,5 meter ya, segini nih. Ini saya gambar 2,5 meter 2,5 meter. Nah ini masih ada celah, supaya ada celah antar kendaraan. Kalau mepet-mepet banget ya nabrak ya. Kemudian kecepatan yang direncanakan untuk jalan ini adalah sebenarnya minimum 20 km aja. Jadi kalau teman-teman lewat depan vihara tuh jangan kenceng-kenceng ya. Kenapa di depan vihara dikasih polisi tidur yang gede banget itu, kayak makam, kayak kuburan gede banget. Ya karena memang rencananya jalan itu untuk kecepatan rendah ya, bukan kecepatan tinggi. Jadi kalian nggak boleh ngebut-ngebut di jalan lokal. Depan vihara itu masuk jalan lokal ya.
Ya, lanjut. Sekarang jalan lingkungan. Jalan lingkungan tuh ya jalan di dalam vihara tuh kan ada tuh masuk vihara menuju kampus gedung B, gedung C itu jalan lokal ya. Ngikutin jalan depan vihara banyak perumahan masuk ke dalam perumahan itu namanya jalan lingkungan ya, jalan lingkungan lebih kecil daripada jalan lokal. Maaf ya. Sekali lagi ini ada jalan lingkungan. Ini kalau lihat ini benar-benar di dalam kampung atau di dalam komplek perumahan. Bengkong ya, Bengkong itu ada jalan lingkungan tuh. Makanya kalau kalian lewat Bengkong protes, sana jalannya kecil Pak, pasti macet, pasti numpuk, pasti banyak orang parkir di pinggir jalan, pasti nggak ada parkiran kalau di pinggir jalan gitu. Ya iya jelas namanya aja jalan lingkungan ya. Peruntukannya itu bukan buat parkir, bukan untuk muatan banyak, bukan untuk kendaraan besar, bukan untuk kecepatan tinggi, bukan ya. Pasti banyak polisi tidur tuh di Bengkong gitu. Karena memang bukan untuk kecepatan tinggi. Nah, jalan lingkungan ini jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan, ya kendaraan pribadi kamu, sepeda motor, beca, terus kemudian transportasi lokal khusus seperti sepeda kayu, gitu ya. Pokoknya di sini. Dan ini biasanya hanya untuk jarak dekat, misalkan antar rumah dari rumahnya si X ke rumahnya si B, gitu ya. Nah, oke, ini adalah penamaan jalan berdasarkan fungsi. Ya, ini sudah saya jelaskan di sini, nanti kalau ujian ya hafalin aja lah. Oke, lanjut ke klasifikasi selanjutnya. Sekarang klasifikasi jalan menurut wewenang atau status. Nah, jalan ini punya wewenang ya. Sekarang hubungan aja punya status ya. Apalagi jalan juga harus punya status. Sekarang statusnya udah jelas ya. Teman-teman lihat di sini ada jalan nasional, jalan provinsi, ya. Jalan kabupaten, jalan kota, jalan desa ya. Jalan aja statusnya jelas ya. Masa kamu statusnya nggak jelas? Oke, kembali ke topik. Tujuan pengelompokan jalan berdasarkan wewenang atau status ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum. Nah, jadi jalan ini kan punya peraturan. Nah, peraturan itu kan pasti berkaitan dengan hukum ya. Kayak tadi saya sudah sebutkan landasan hukumnya, undang-undangnya. Nah, itu kan secara nasional. Nah, sekarang jalan ini punya kuasa hukum, punya landasan hukum lagi nih. Ya, berdasarkan daerah, beda hukumnya gitu ya. Bisa jadi di daerah lain, aduh, kepala saya melayang. Oke, contohnya gini, misalkan di Indonesia orang berjalan di sebelah kiri ya, kendaraan umum atau kendaraan bermotor berjalan sebelah kiri. Ya. Tapi di luar negeri ada yang jalannya di sebelah kanan. Gitu. Nah itu yang saya bilang. Jadi ini untuk mewujudkan kepastian hukum. Siapa penyelenggaranya, aturannya seperti apa, terus kemudian ini jadi wewenang siapa. Misalkan Pak Yosep menentukan jalan di Batam itu jalannya di sebelah kanan gitu ya, bukan di kiri. Nah itu berarti jalan yang ada di Batam itu adalah wewenang saya. Ya. Saya yang menyelenggarakan, saya yang bangun, saya yang ngurusin, kalau bolong saya yang nambel gitu ya, kalau ada perlebaran saya yang ngelebarin. Nah, aturan-aturan yang boleh lewat saya yang tentukan. Nah itu yang namanya wewenang ya. Berarti saya sebagai Pak Yosep adalah penanggung jawab atau pemegang wewenang dari jalan di Batam. Itu contoh gitu ya. Kemudian, nah klasifikasi ini yang teman-teman lihat ini jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa ini kan beda-beda ya. Beda-beda. Seperti apakah ya, seperti apakah wewenangnya dan kriterianya kita lihat langsung. Jalan nasional ya. Jalan nasional ini merupakan jalan arteri yang jalan arteri dan jalan kolektor. Jadi jalan nasional jalan dikatakan sebagai jalan nasional itu jika dia adalah jalan arteri, jika dia adalah jalan kolektor. Ya. Jadi dua jenis ini, dua jalan yang mempunyai fungsi sebagai arteri dan kolektor tadi bisa dimasukkan sebagai jalan nasional dalam sistem jaringan primer ya, karena dia masuk ke dalam sistem jaringan primer. Nah, jalan nasional dan jalan kolektor ini bisa juga apa ya, dijadikan sebagai jalan penghubung antar ibu kota atau antar provinsi ya. Misalkan saya dari mana ya daerah terpelosok di Sumatera tuh,
dari Siak dari Siak pengen ke Lahat gitu ya, daerah Lahat sekitar Palembang, itu kan nggak ada jalan arteri, itu jalannya kampung-kampung kecil-kecil, adanya cuma jalan kolektor. Itu bisa dikatakan sebagai jalan nasional karena dia menghubungkan ya, menghubungkan antar kota dan provinsi. Bisa. Oke, sekali lagi jalan tol juga bisa dikategorikan sebagai jalan nasional karena jelas dia adalah jalan arteri. Oke. Jalan nasional ini penanggung jawabnya adalah pemerintah pusat. Ya, teman-teman. Jadi yang tugas ngaspal, tugas ngedein jalan, tugas ngasih penerangan, tugas ngasih taman-taman di tengah atau di sampingnya, tugas ngasih drainase, ya, ngasih jembatan sambung, terus ngasih ini nih taman di tengah-tengah ini, ya, listrik, penerangan, ini semua jadi tanggung jawab pemerintah pusat. Ya, pendanaannya, pengelolaannya, pembangunannya semua direncanakan oleh pemerintah pusat. Makanya di era Jokowi ini jalan nasional semua diperbesar, dibagusin jadi jalan tol. Ya, contohnya di Pulau Jawa itu sekarang dari Jakarta sampai Surabaya sudah terhubung langsung semuanya pakai tol. Ya, jalan bebas hambatan, jalan arteri semua. Karena memang itu adalah jalan nasional dan penanggung jawabnya adalah pemerintah pusat. Dan di Sumatera juga sudah mulai ada dari Lampung sampai Palembang yang rencananya akan sampai Pekanbaru. Ya, itu jalan nasional yang diperbesar, digedein jadi jalan tol gitu ya. Jadi jalan bebas hambatan, jadi jalan arteri itu tanggung jawab pemerintah, mereka yang buat, mereka yang ngurusin gitu. Pokoknya ini adalah tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat. Ingat baik-baik, jalan nasional adalah tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat. Oke, lanjut. Jalan provinsi. Nah, jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan primer ya. Biasanya dia adalah jalan kolektor di dalam jaringan primer ya. Misalkan kotanya itu kecil, ya sudah berarti jalan lokal yang akan jadi jalan provinsinya dia ya. Bisa jadi, itu bisa jadi ya. Kayak di Batam ini jalan provinsinya apa ya? Ada, jalan provinsinya ada. Yang lagi-lagi yang di depan Sukajadi tadi itu jalan provinsinya dia juga sekaligus jalan nasional juga. Ya. Kayak jembatan Barelang sampai ke Pulau Galang itu adalah jalan nasional ya. Karena meskipun kecil kapasitasnya ya itu yang ada ya, jalan kolektor itu yang ada yang dijadikan jalan nasional atau jalan provinsi. Oke. Sekali lagi, kenapa dinamakan jalan provinsi? Karena sekali lagi wewenangnya ada di pemerintah provinsi. Salah satunya adalah gubernur. Ya, jadi misalkan jalan ini mau dibuka atau jalan ini mau ditutup, ini adalah wewenang gubernur. Misalkan kayak sekarang lagi PSBB, semua orang nggak boleh masuk ini Jawa Timur ya, nggak boleh masuk Jawa Timur karena lagi PSBB. Itu wewenang gubernur dan pemerintah pusat nggak bisa ngelarang karena ini bukan wewenang pemerintah pusat. Kalau yang di slide sebelumnya adalah jalan nasional, itu baru wewenang pemerintah pusat. Nah, suatu saat kalau jalan ini rusak, misalkan bolong-bolong ya, wah ini jalannya nggak beres, masa jalan kayak jalan gede kayak gini bolong-bolong rusaknya. Lagi-lagi yang disalahin siapa? Jokowi. Wah Jokowi kemana katanya bangun jalan tapi jalan ini rusak nggak dibenerin. Nah sekali lagi teman-teman sebagai orang berpendidikan harus paham bahwa jalan provinsi ini adalah wewenangnya gubernur ya. Jadi kalau ada jalan bolong di jalan provinsi, jangan salahin Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi udah ngurusin jalan nasional. Itu wewenangnya dia pusat ya. Menteri-menterinya dia. Nah kalau provinsi ini wewenangnya gubernur, salahin gubernurnya. Kemana duitnya? Nggak dipakai buat apa? Nggak dipakai buat beresin jalan ya. Saya lagi itu wewenangnya si gubernur. Saya lanjut lagi. Sekarang jalan kabupaten. Kurang lebih hampir mirip dengan jalan provinsi ya, cuman mungkin dia lebih menghubungkan banyak kota gitu ya. Kalau provinsi kan dia antar provinsi aja, misalkan dari Medan ke Pekanbaru. Tapi kalau jalan kabupaten ini dia menghubungkan banyak kota karena di Sumatera Utara itu ada banyak kota, nggak cuman kota Medan aja gitu ya. Nah, kabupaten ini merupakan jalan lokal dengan sistem jaringan jalan primer yang tidak masuk jalan yang menghubungkan kota kabupaten dengan kota kecamatan. Ingat ini baik-baik ya. Karena nanti di saat
penjelasan di peta ini harus ada alasannya. Kenapa kamu memilih ini sebagai jalan primer? Nah, karena dia tidak menghubungkan ibu kota kabupaten dengan kota kecamatan. Nah, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal. Pokoknya jalan kabupaten tuh nggak boleh kayak gitu. Karena kalau ini masuk, buset, satu kabupaten bisa diurusin sama bupati, pusing palanya bupati gitu ya. Kayak misalkan Kabupaten Depok atau kabupaten ya gitu ya, Kabupaten Depok di Jakarta, di Jawa Barat. Kalau ini jadi wewenang dia, buset. Sampai gang-gang kecil nanti jadi tanggung jawab bupati gitu ya, pusing. Dia masuk-masuk belusukan kemana-mana enggak gitu. Enggak, jadi hanya jalan tertentu aja. Sekali lagi, jalan kabupaten ini biasanya jalan-jalan strategis di pusat kabupatennya. Oke, lanjut. Jalan kota. Jalan kota merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder menghubungkan antar pusat pelayanan kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil itu maksudnya antar pusat kesibukan ya, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota. Ini kebalikannya dari jalan kabupaten. Karena di dalam kabupaten ada banyak jalan-jalan kecil, kalau semuanya dimasukin berat ya kayaknya. Dan biasanya dalam kabupaten juga nyampur, ada jalan provinsinya juga, ada jalan nasionalnya juga. Jadi kalau semuanya dibebankan ke kabupaten berat, makanya dibantu, dipecah gitu ya wewenangnya. Nah, sekarang ada jalan kota, kita ambil kota Batam. Kota Batam. Jadi semua yang ada di kota Batam seharusnya itu adalah wewenang kota Batam. Pemko ya, pemerintah kota. Jadi kalau ada jalan bolong di Batam nggak dibenar-benarin, atau jalan yang dibeton kemudian nggak diaspal-aspal sampai rusak lagi betonnya, itu adalah sebenarnya tanggung jawab pemerintah kota Batam ya, Pemko Batam. Ya, cuman di Batam ini khusus, unik ya. Sekali lagi, di Batam ini unik, ada yang namanya dualisme wewenang. Ya, di Batam ini ada dualisme wewenang. Meskipun sekarang sudah dijadikan satu di pemerintahan kota, tapi tetap ada dualisme wewenang. Yang pertama adalah BP Batam, kemudian satunya lagi adalah Pemko, pemerintah kota Batam. Jadi cara membedakan wewenang jalan di Batam, mana yang menjadi wewenang Pemko dan mana yang menjadi wewenang BP Batam, itu sangat mudah ya, sangat mudah sekali teman-teman. Dilihat dari mana Pak? Dilihat dari bentuk fisik. Biasanya jalan yang menjadi wewenang pemerintah kota itu hancur. Ya, ini fakta, hancur. Dan kalau rusak nggak cepat dibenerin. Tapi kalau jalan yang jadi wewenang BP Batam itu biasanya baik, bagus. Ya, kayak jalan dari bandara sampai perempatan Kepri Mall depan Sukajadi, terus yang sampai ada jembatan tuh ya, jembatan yang ada tulisannya Laluan Madani yang ke arah BCS, ya dari Sukajadi ke arah BCS. Itu adalah tanggung jawab BP Batam. Karena dia menghubungkan dari bandara menuju pelabuhan Batu Ampar ya, kendaraan berat. Makanya dibangun bagus. Sedangkan jalan-jalan kota yang dia tanggung jawab Pemko Batam itu biasanya yang jalan-jalan kecil yang rusak, kayak yang di depan Habibie. Itu biasa itu adalah jalan tanggung jawab Pemko dan pemerintah kota, wewenangnya pemerintah kota. Makanya sampai sekarang nggak dibener-benerin, nggak diberes-beresin. Ini hanya pengetahuan umum aja. Jadi karena ini ada kaitannya dengan tugas, nanti kalian akan menentukan peta kota Batam mana jalan berdasarkan statusnya gitu. Jangan sampai kalian salah menentukan status. Oke, lanjut. Kemudian jalan desa ya, jalan desa ini biasanya wewenang pemerintah desa ya, kayak kelurahan ya, kelurahan biasanya kelurahan pasti akan melakukan kegiatan perkerasan jalan, beton atau aspal gitu ya. Itu biasanya dari kelurahan dananya atau dari kecamatan. Itu masuk ke dalam jalan desa ya. Dan ini biasanya menghubungkan antar kawasan atau antar pemukiman ya. Ini biasanya masuk dalam kelas kecamatan ke bawah ya, sampai tingkat kelurahan ya. Biasanya jalan desa ini juga ada yang dikelola secara mandiri ya. Kayak ini contoh saya kasih di gambar, ini jalannya bisa dibeton kayak gini, ini karena dikelola mandiri ya.
Tadinya tanah, mungkin kepala desanya melakukan inovasi, jalannya dikerasin supaya nggak becek gitu ya atau apa. Padahal ini di pemukiman kampung gitu. Ini dikelola mandiri contohnya. Jadi ini adalah jalan berdasarkan wewenangnya. Jadi jangan salah ya menentukan pembagian jalan berdasarkan wewenang. Lanjut, jangan apa-apa semua salahin Jokowi. Nanti jalan di depan rumahmu jelek, salahin Jokowi. Jangan, jangan kayak gitu. Itu wewenangnya siapa dulu? Kamu harus cari tahu. Oke, lanjut. Sekarang klasifikasi yang terakhir, yaitu ini peraturannya paling banyak sebenarnya. Cuman saya bikin ringkas saja. Klasifikasi jalan menurut muatan sumbu atau beban. Beban yang sanggup diterima jalan ya. Kenapa dikatakan muatan sumbu? Karena sekali lagi rata-rata roda yang bergerak adalah roda belakang. Sumbu poros roda itu ada di belakang. Meskipun depan juga menanggung beban, tapi kebanyakan poros ada di belakang ya. Makanya kita katakan muatan sumbu. Nah, muatan sumbu ini kalau misalkan bak terbuka kan dia menampung beban ya. Depan ini paling hanya berapa persen. Makanya kita katakan muatan sumbu. Oke, di pertemuan sebelumnya kita udah belajar mengenai syarat-syarat teknis kendaraan moda transportasi darat ya. Beban minimum berapa, beban maksimum berapa, kemudian lebarnya, panjangnya, kalau digandeng harus bagaimana, kalau ditempel harus seperti apa gitu ya. Nah, ini nyambung. Jadi karena kendaraan transportasi kemarin kita udah belajar macam-macam dan beratnya juga bervariasi, maka intinya adalah dibuatlah konstruksi jalan yang sesuai dengan kendaraan tersebut ya, agar lebarnya, panjangnya juga sesuai ya. Jadi kendaraan-kendaraan tersebut bisa lewat, bisa jalan. Nah, akhirnya dibuatlah kelas jalan. Kelas jalan ini bukan kayak orang naik kelas ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai lulus, enggak. Ini kebalikannya. Semakin besar kelasnya itu artinya jalannya semakin lemah, bukan semakin lemah ya. Ini karena berdasarkan muatan beban, artinya iya benar, jalannya semakin lemah, semakin tidak bisa menampung kapasitas berat gitu. Tapi semakin kecil kelasnya ya, ini dia semakin bisa menampung kapasitas berat. Sekali lagi kendaraan itu berjalan ya. Jadi beban ini adalah beban tetap. Beban berjalan bukan beban tetap. Jarang sekali jalan-jalan itu dibangun untuk beban tetap. Jadi akan sangat salah jika kalian parkir di jalan atau di badan jalan. Karena apa? Karena itu melanggar peraturan ya. Peraturan kan nggak boleh tuh parkir di badan jalan, bisa ditilang kan, ada logo P dicoret, dilarang parkir. Itu bukan karena semata-mata iseng gitu, nggak boleh lah orang parkir di sini, enggak. Tapi memang jalan itu di desain untuk beban yang berjalan, beban yang beban numpang lewat, bukan beban yang stuck diam di atasnya begitu ya. Kayak coba teman-teman pegang buku, teman-teman diem dalam satu posisi begini aja ya, diem gini aja. Nah, pasti lama-lama pegel dong, capek. Nah, itu yang namanya beban tetap. Tapi kalau misalkan teman megang buku, terus teman-teman goyang-goyangin, atau bukunya itu berjalan di atas tangan teman-teman, berjalan dikit-dikit gerak, dikit-dikit apa, pasti nggak akan seberat di saat dia dalam kondisi tetap. Nah, itu yang namanya beban berjalan. Sekali lagi, seluruh kendaraan seluruh jalan dirancang untuk beban berjalan, bukan beban tetap. Makanya jika kalian berhenti terlalu lama di jembatan terutama, itu sangat berbahaya. Kalau teman-teman lihat di jembatan Barelang tuh banyak banget orang parkir tuh di pinggir di tengah-tengah jembatannya ya, di pinggir jalannya. Tapi kondisinya di tengah-tengah jembatan. Itu bahaya banget karena jembatan itu punya durasi beban berjalan ya. Misalkan dari ujung ke ujung itu biasanya ditempuh dalam waktu 15 menit. Nah, teman-teman kalau misalkan ya toleransi sampai 30 menit lah di atas jembatan itu dengan beban berjalan, jalan pelan-pelan gitu ya. Kalau teman-teman melebihi itu jembatan itu dia punya daya tarik atau kita sebut dengan strength maksimum
bahaya sekali, apalagi kalau ada yang parkir di situ, semakin berat daya tahan yang ditampung oleh jembatan Barelang itu. Jadi kalau teman-teman lewat situ, ingetin aja orang-orang yang parkir di situ, jalan, suruh cepat jalan ya. Bahkan sering sekali ada mobil polisi menyapu daerah sekitar situ ya, supaya mobil yang parkir bisa langsung jalan, karena emang bahaya. Oke, saya lanjut ya, kelamaan kan. Oke, jalan kelas yang pertama. Jalan kelas 1. Nah, jalan kelas 1 itu jalan arteri ya, jalan yang besar. Biasanya ini untuk kendaraan bermotor dengan lebar tidak melebihi 2,5 meter. Ukuran panjang tidak lebih dari 18 meter. Jadi kalaupun digandeng, lihat gandengannya nggak boleh lebih dari 18 meter. Ya. Dan muatan sumbu terberatnya adalah 10 ton. Jadi masing-masing roda depan belakang itu dia menampung 10 ton. Kalau lebih dari itu pasti ditilang ya. Kadang ada truk atau ya truk ya, yang sering tuh truk fuso yang besar itu dia kadang suka menampung beban lebih berat. Makanya ada yang namanya jembatan timbang. Itu pasti diberhentikan kalau lebih dari 10 ton atau terlihat melebihi kapasitas bak truknya itu juga kadang diberhentikan. Karena apa? Karena berbahaya, membahayakan kendaraan lain juga. Kan jalan arteri itu atau jalan kelas 1 kecepatannya berapa tadi? Minimal? Iya, minimal 60 km per jam. Kenceng tuh. Kalau misalkan bak sampah yang lewat situ udah terbang-terbang tuh sampahnya, kayak di simpang Kabil tuh. Kendaraan sampah yang mau ke arah Punggur kan mereka suka ngebut tuh, terbang-terbang tuh sampahnya. Itu kan membahayakan kendaraan lain. Oke ya. Kalau di negara lain ada yang sampai 13 ton ya. Ada yang sampai 13 ton. Ini kembali lagi ke struktur infrastruktur pembangunan di negara tersebut. Kalau di Indonesia jalan kelas 1 ini belum ada. Belum ada. Di Indonesia ini belum ada. Ya meskipun kita punya jalan arteri tapi dia nggak nyampe per sumbu roda tuh 10 ton tuh dia nggak sampai. Ya paling untuk beban berjalan tuh dia hanya 8,5 mendekati 9 ton. Ya. Tapi di Perancis dia sudah mencapai 13 ton. Jadi kalau dia mau ngangkut kapal tanker pakai mobil kontainer pun bisa ini ya. Karena apa? Karena sekali lagi teknologi ya, kita masih ketinggalan untuk teknologi konstruksi pembangunan jalannya. Mungkin di sana materialnya lebih bagus, teknologi konstruksinya lebih bagus gitu ya, dan orang-orangnya juga tertib berkendara, tidak melebihi muatan, jadi jalannya awet gitu. Oke, lanjut. Jalan kelas 2. Jalan kelas 2 itu jalan arteri juga yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan lebar tidak lebih dari 2,5 seperti biasa, itu kan standar ya. Standar lebar kendaraan bermotor tuh biasanya 2,5. Dan panjangnya tidak lebih dari 18 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan adalah 10 ton. Nah, jalan kelas ini merupakan jalan yang sesuai untuk angkutan peti kemas. Nah, Pak, kok sama-sama kayak yang sebelumnya 10 ton? Ya, oke. Saya perjelas di sini. Ya. Di sini adalah sumbu terberat yang diizinkan adalah 10 ton. Sumbu terberat ya. Kalau di jalan kelas 1 itu minimum 10 ton. Ya. Jadi dia bisa lebih dari 10 ton. Nah, kalau ini nggak boleh lebih dari 10 ton ya. Kalau jalan kelas 1 ini lebih dari 10 ton boleh. Ya. Nah, ini lebih dari 10 ton boleh. Ya. Tapi kalau misalkan ini jalan kelas 2 lebih dari 10 ton nggak boleh. Jadi dalam kata lain 10 ton itu maksimum. Kalau tadi jalan kelas 1 10 ton itu minimum. Ya kurang dari 10 ton ya bagus. Mau lewat jalan kelas 1, jalan kelas 2 ya bagus. Jalannya nggak akan rusak. Nah, jalan kelas 2 ini yang ada di Indonesia. Ini yang dimiliki negara kita. Kita baru bisa bangun konstruksi jalan kelas 2. Ya, karena memang teknologinya kita baru punya itu. Ya, dan kualitas orang-orang untuk membangun
dana budgetnya juga baru bisa untuk kelas 2. Meskipun sebenarnya untuk kelas 1 bisa, cuman karena dikorupsi jadinya baru bisa untuk kelas 2. Ya. Diizinkan 10 ton. Dan ini yang biasanya dipakai untuk peti kemas. Makanya dibangun di depan Sukajadi, dari bandara Sukajadi sampai ke Batu Ampar ya, karena di sana adalah dermaga untuk kapal-kapal peti kemas ya. Makanya tadi saya bilang itu jalan arteri, karena apa? Karena itu memang jalanan itu dibangun khusus untuk kendaraan berat dan kecepatan tinggi. Ya. Lanjut. Jalan kelas 3A. Ya. Kelas 3A ini yaitu jalan arteri atau kolektor ya, lebih kecil lagi biasanya. Yang dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran tidak lebih dari 2,5 meter. Ini standar. Kemudian ukuran panjang tidak lebih dari 18 meter. Ini toleransi umum. Kemudian muatan sumbu yang diizinkan adalah 8 ton maksimal. Ya. Maksimal 8 ton. Jadi nggak boleh lebih berat dari 8 ton. Dan ini biasanya yang bikin jalan di depan Habibie rusak. Ya. Karena jalan di depan Habibie sampai perempatan Gelail itu saya lihat konstruksinya itu bukan konstruksi 8 ton, itu hanya 4,5, 3 sampai 4,5 ton per sumbu roda. Ya, jadi untuk kendaraan mobil biasa lah, mobil kendaraan pribadi. Nah, sedangkan karena kalau melewati depan Sukajadi dari Batu Ampar, ini bandara ya, kan bandara. Itu kan dia harus muter begini setengah lingkaran. Nah, jauh. Makanya mereka dari Batu Ampar motong tuh. Set lewat perempatan Gelail. Nah, sampailah ke bandara. Mereka lewat sini. Sedangkan kendaraan peti kemas itu kan berat 10 ton ya. 10 ton dan mereka lewat jalan yang kapasitasnya nggak 10 ton. Makanya rusak itu depan Habibie itu. Ya. Dan pemerintah kota pun malas benerin karena keluar duit lagi, dibenerin rusak lagi, masih lewat situ lagi gitu ya. Itu ya. Oke, sekarang lanjut ke kelas yang terakhir, kelas B ya, masih kelas B. Jalan kelas 3B yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar lebih dari 2,5 meter. Nah, ini dia nggak boleh panjang-panjang karena jalannya ini lebih kecil ya. Dia jalan kolektor atau lebih rendah di bawahnya. Ya hanya boleh 12 meter kalau emang mau disambung. Ya ini bus aja udah mentok ya. Tapi kalau yang tadi jalan kelas 3A itu masih bisa. Truk gandeng itu masih bisa ya. Muatan sumbunya 8 ton. Ya, ini sama kayak jalan kelas 3A, beban maksimumnya hanya saja panjang kendaraannya berbeda ya. Lanjut. Yang terakhir 3C ya. Ini biasanya nggak boleh lebih dari 2,1 meter. Ini mobil pribadi ya, 2,1 meter. Lebarnya nggak boleh lebih dari 2,1 dengan panjang tidak boleh lebih dari 9 meter. Ya, truk itu masih bisa ya 9 meter. Tapi kalau truk digandeng masuk ke jalan kelas 3C ini nggak boleh. Contohnya adalah jalan di depan Maitreya itu, di depan Vihara ya. Kalau misalkan ada truk gandeng masuk situ, stop aja, nggak boleh ya. Dia harus ganti ke kendaraan yang lebih kecil. Dan bebannya maksimal 8 ton. Meskipun pada realitasnya di saat pengukuran ini saya pernah ngukur, ya nggak cuma di Sumatera, di Jawa juga. Biasanya kelas 3C ini nggak nyampe 8 ton ya. Nggak sampai 8 ton. Paling cuma sekitar 2 ton lah ya, 2 ton sampai 3 ton. Karena ya itu tadi ya, di Indonesia ini banyak banget yang dana pembangunan jalan tuh dikorup yang seharusnya memang bisa dipakai untuk beton yang lebih tebal, aspal dengan agregat yang lebih bagus, cuman semuanya dimurahin gitu ya, dimurahin. Jadi ya dilewatin 8 ton juga tetap rusak akhirnya gitu ya. Tetap rusak kayak di depan Vihara itu udah mulai rusak tuh. Padahal yang lewat nggak lebih dari 8 ton saya lihat. Paling pentok hanya mobil box saja itu kan, mobil box ke Indomaret atau ke mana ke pasar. Itu nggak nyampe 8 ton tapi tetap rusak ya karena itu ya, kualitas jalannya. Oke, selesai ya.
materi kuliahnya selesai, sekarang ada tugas. Ini saya kasih peta yang saya ambil dari Google Maps, ya, saya ambil dari Google Maps, kemudian saya akan kasih tugas ke teman-teman. Dan tugasnya berbeda-beda tiap orang, karena mahasiswa saya cuma 3, dan ini pas banget dengan klasifikasi jalan ada 3. Saya akan kasih tugas untuk mesal, carilah pengelompokan jalan berdasarkan beban, ya. Beban yang terakhir, yang barusan terakhir ini saya jelaskan. Kemudian untuk Wahyudi, carilah pengelompokan jalan berdasarkan wewenang, ya, wewenang status kuasa hukumnya siapa yang pegang, ya. Kemudian untuk Haposan, carilah pengelompokan jalan berdasarkan fungsinya, ya, yang pertama kali saya jelaskan tadi dari peta ini, ya. Pak, gimana Pak cara ininya, cara milihnya? Cara milihnya gampang, ya. Peta ini bisa kalian, kalau misalkan kekecilan, kalian bisa buka lagi Google Map di laptop kalian atau di komputer kalian, buka lagi Google Map, kalian screenshot lagi wilayah jalan di Kota Batam. Kalian gambar aja, ya. Kalian gambar, misalkan saya mesal gitu ya, saya mesal dan saya cari berdasarkan beban. Oke, yang warna merah ini, yang jalan saya kasih warna merah ini adalah jalan kelas 1, ya. Kemudian jalan yang warna biru ini adalah jalan kelas 2, ya. Misal, ini misalkan gitu ya. Atau benar apa enggak. Gitu ya. Minggu depan dipresentasikan, ya. Dipresentasikan, disiapkan yang baik, ya, karena kalian kalau nyiapin tugas tuh selalu mepet, mendadak, dan jawabannya sama. Saya nggak tahu siapa yang buat jawaban terus di copy siapa, saya nggak tahu. Cuman nggak ada lagi alasan sama kayak sebelumnya Pak, nggak, karena ini tugasnya beda-beda, ya. Ini tugasnya beda-beda, semua beda. Jadi disiapkan yang baik, siapkan petanya, digambar dengan baik, dikasih warna yang membedakan. Kita ketemu lagi minggu depan, jaga selalu kesehatan teman-teman. Nggak perlu keluar rumah kalau nggak penting. Kalau emang harus keluar rumah, pakai masker dan jangan lupa cuci tangan. Oke. Salam dunia satu keluarga dari saya. Sampai ketemu lagi minggu depan.